Ya, balik lagi. Halo. Nah, kali ini gua punya segmen baru, teman-teman. Di segmen baru ini kita akan khusus membahas tentang masalah-masalah percintaan anak muda. Dari samping gua, sekarang gua udah ditemenin sama gadis Nabila Amalia. Hai. Dan ini adalah nama segmennya adalah bahas cinta atau bacil. Wah, bacin. Nah, di episode pertama Bacin kali ini kita akan ngomongin tentang sesuatu hal yang mungkin bisa jadi banyak juga yang dialami sama orang-orang di luar sana gitu kan. Kita akan ngebahas tentang pasangan yang mampu berdamai dengan masa lalu pasangannya gitu. Kayak tentang ya kan kalau misalnya lu pernah punya pacar gitu ya, lu kan pacar lu pasti punya masa lalu gitu kan. Nah, benar. Gimana caranya supaya orang itu bisa berdamai dengan masa lalu pasangannya, karena memang banyak banget orang-orang yang pacarannya ya ternyata ketika tahu masa lalunya ya langsung ninggalin atau itu bisa jadi kayak apa? Sumber masalah dalam hubungannya dia, dan langsung diungkit-ungkit sering diungkit terus kan. Iya, bener banget, kayak kamu kan ini gitu. Nah, yang kayak gitu nggak apa ya, maksud gua nggak boleh gitu. Nah, kalau lu sendiri? Kalau gua sih kebetulan tuh kemarin berdasar ini sih back to my ini aja ya, pengalaman gue, experience aja. Jadi sempet gue tuh pacaran, namanya kita kan dapat cowok tuh nggak selalu pengennya mah baik ya kan. Pengennya tuh yang sholat, rajin, apa segala macem ya, kalau bisa anak kiai lah kayak gitu. Ternyata kan ketika kita jatuh cinta sama orang itu ya fleksibel gitu loh, itu dadakan aja sama Allah, iya kan? Dadakan. Iya, dadakan kan, gue suka sama dia kayak gitu. Iya. Nah, kayak gue alami nih, gue juga pengennya sih yang baik-baik, yang enggak lah latar belakangnya buruk-buruk banget, yang gue pikir cuman ya lah bolos kuliah doang biasa. Ternyata tuh ya bener-bener bad, yang bener-bener literally mungkin ya belum sampai narkoba sih Kang, kayak narkotika mah, cuman udah sampai tahap ya yang namanya minuman keras itu udah familiar bangetnya dia. Terus ya sampai gue juga tahu merek-merek alkohol segala macam dari dia. Merek ini tuh padahal gue nggak pernah minum sama sekali. Syarat dong. Apa? Syarat dong, lu gak pernah minum sama sekali. Gue gak pernah minum yang alkohol gitu. Nah, terus ketika sama dia jadi lu tahu gitu? Jadi tahu. Terus dia juga emang kebetulan alhamdulillah, mungkin karena waktu itu kebetulan bayangan kita udah serius, terus dia ya ceritain gitu aja. Iya, bayangan ya, karena ternyata gagal. Anjir. Jadi curhat deh. Nah, ternyata gagal, jadi bayangannya ya gue tahu kalau misalkan gak semua cowok itu baik backgroundnya, apalagi kelihatannya tuh depannya baik bisa aja, ternyata tuh enggak masa lalunya. Nah, gue tahu semuanya. Sikap gue cuman gini loh, kalau menurut gue ya, kita tuh harus bisa berdamai. Kenapa? Karena ketika kita udah memutuskan untuk jatuh cinta sama orang, kita harus bisa bertanggung jawab juga sama perasaan kita sendiri. Apalagi kita sudah mulai menerima dia. Nah, namanya cowok kan nembak pasti lu mau jadi nama gue gak, misalnya gitu, atau enggak aku suka sama kamu mau serius sama aku enggak, kayak gitu kan cowok Kang. Nah, biasanya itu balik depends on ours juga, yang mikir kita tuh ini enggak ya, benar enggak ya itu cowok sama kita gitu loh, maksudnya baik apa enggak gitu. Nah, itu balik lagi tuh, kita tuh nerima nggak masa lalu dia apa enggak. Nah, itu tuh udah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang tua, tanggung jawab teman-teman. Gitu. Tapi kan berarti ketika dia PDKT, ini kalau based on ini cerita lo ya. Iya. Sebelumnya lu nggak tahu? Enggak, sama sekali. Gue nggak tahu. Gue kira dia bener-bener anak baik. Terus pas PDKT-nya gimana? Ya PDKT bener-bener udah baik dianya, udah baik-baik aja. Maksudnya bukan yang orang-orang yang udah beradal begitulah. Cuman dia ngasih tahu kalau dia tuh sama cewek pernah gimana, yang namanya dunia malam itu udah biasa setiap harinya. Terus minum alkohol, cewek begini begitu tuh udah nggak aneh. Itu lu ngomongin pas PDKT? Enggak, pas udah pacaran. Oh, udah. Berarti pas PDKT dia masih kayak enggak nunjukin aja. Enggak nunjukin, dia cuma bilang kayak yang kalau emang mau serius, kamu siap nggak nerima masa lalu aku, kata dia gitu. Kayak gitu sih. Cuman waktu itu sempet dia tuh clue-cluenya ngomong kayak gini aja.
aku tuh bukan anak baik, aku tuh Iya, nggak paham sebaik gua. yang kamu lihat. Paham Selalu gua. bilang kayak gitu ya cowok-cowok. Cuman gue pikir nggak separah itu kan. Ternyata parah banget. Bener-bener parah banget karena itu nggak zaman di SM aja, ketika dia 2 tahun yang lalu pun dia masih berkutat dalam dunia hal seperti itu kan. Tapi sekarang udah enggak? I don't know, kayak setahu gue sih pas sama gue sih udah enggak, cuman nggak tahu nih setelah sama gue. Ya berarti emang harus di harus di gue tertarik sama kata-kata lu itu yang lu harus bertanggung jawab dengan apa yang udah jadi pilihan lu. Itu Kalau emang lu udah memutuskan menerima dia, menerima cintanya dia, berarti ya juga harus menerima semua yang Masa ada di lalu. belakangnya dia gitu. Iya. Apapun itu, mau baik mau buruknya kan. Bener banget, karena gini Kang Aceh, kalau menurut gadis sih masa lalu itu nggak akan pernah bisa diulang, karena semua orang tuh pasti punya kesalahan. Kita Yes. itu cinta sama orang tersebut bukan masa lalunya, tapi di masa dia sekarang. Dia better nggak buat dia, bukan better, dia baik nggak buat kamu, good enough apa enggak, terus mature enough apa enggak, seperti itu sih menurut aku ya. Cuman nah balik lagi nih, satu lagi, hal kayak gitu kan berubahnya itu dari dia pribadi. Ketika pacaran sama lo dia masih dalam dunia kayak gitu, jangan harap sih menurut gue itu bakal berubah. Kenapa? Karena menurut gue orang kebiasaan yang terlalu lama itu susah dirubah. Apalagi cuman embel-embel karena cinta, nggak mungkin banget. Karena balik lagi, kalau kita emang mau berubah, orang tersebut mau berubah atau kita sendiri mau berubah sama perilaku buruk kita, itu dari kita, tanggung jawab kita sendiri. Maksudnya kita keinginan. Ya berarti kan kalau gitu dengan jadian sama lu atau misalnya jadian dengan orang lain gitu, nggak menjamin kalau dia akan menjadi yang lebih baik dong. Iya, benar. Berarti nggak menjamin. Nggak menjamin. Berarti di situ adalah ya balik lagi, berarti tinggal gimana lu nya menyikapi itu. Iya, menyikapi itu. Makanya kita emang bener-bener harus mikirin, oh dia itu gimana. Cuman ada lagi, ya nggak semuanya juga, ada pria yang bener-bener iya ya kayak gini tuh nggak baik buat cewek gue, masa kasihan. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang nggak bisa meninggalkan. Tergantung pribadi yang bener-bener psikolognya dia gimana ya mikirnya sih Kang. Gue kan udah kebiasaan kayak gini selama ini, orang tua gue nggak ngelarang kok. Yes. Kayak gitu. Ada yang merasa dia merasa dibela karena sikap dia kayak gitu. Ada yang merasa memang cewek gue ini bener, atau pasangan gue ini bener, atau cowok gue ini bener dengan kelakuan gue. Nasihatnya dia ke gue, makanya gue mau berubah kayak gitu. Ada yang kayak gitu karena dia ngerasa mungkin sadar mungkin apa kan. Balik lagi ya, kadang kita kalau punya pasangan kan pasti pengen yang lebih baik. Iya sih. Ya iyalah, siapa sih yang nggak mau harus saling ada komitmennya juga dibahas. Ya tapi kalau misalnya pada akhirnya kebiasaan itu mengulang di hubungan kalian gitu, misalnya di hubungan lu, misalnya kebiasaan dia yang tadi minum atau segala macamnya, itu kan berarti lu udah siap dengan segala macam kemungkinan yang akan terjadi dong, karena lu udah menerima dia kan. Iya benar banget. Makanya balik lagi itu, dia itu bener-bener kalau misalnya emang mau berubah, dia dari mana dulu. Jangan jadikan misalnya gini, contoh lu pacar gue misalnya ya Kang, terus aku mau berubah kok, janji nggak akan minum lagi, maksudnya nggak bakal mabok alkohol atau dunia malam lagi, tapi nyatanya lu kayak gitu. Ya balik lagi ke diri lu aja. Kalau gue sih mikirnya kayak lu toxic gitu aja, karena apa yang lu omongin tuh lu harus bisa bertanggung jawab. Jangan jadikan lu mau berubah itu karena alasan diri lu, diri gue. Oh karena cewek gue nih, diri gue, jadi lu berubah itu karena gue, bukan karena faktor keinginan pribadi yang benar-benar pengen bangkit untuk memulai hidup baru. Menurut gue sih kayak gitu sih. Iya Itu tuh bahaya banget. Makanya ditanya dulu, misalkan kalau pas kalian punya pasangan, terus pasangan kalian bilang aku mau berubah kok, aku janji, terus ya itu kesan banget kan, ketahuan banget itu demi pasangannya dia. Nggak deh Kang, menurut gue itu tuh omongan doang. Nah kalau gitu, kalau misalnya pendapat lu nih, ini mungkin penilaian pribadi lu aja, pribadi gue, subjektif lu ya, separah apa masa lalu yang bisa lu terima, masa lalu pasangan yang bisa lu terima, sampai di batas mana gitu. Misalnya gue nyampe sini aja nih, kalau misalnya dia udah melangkah ke titik ini, gue kayak nggak bisa terima deh. Kalau gue itu di titik dimana bener-bener menurut gue dia pernah tidur sama cewek manapun, gue nggak masalah.
Oke, menarik, menarik. Sebelumnya. Iya, benar. Yes, oke. Karena gue mengalami itu. Oke. Oke, sebelumnya meskipun gue nggak pernah sama dia nih, Iya. ternyata dia. Iya, tapi dia udah pernah sama yang lain maksud lu Gue kan? nggak masalah. Nah, terus yang membuat lu yang jadi masalah buat lu apa kira-kira? Masalah Adalah lu dia? ketika gue mengetahui bahwa faktor perselingkuhan itu, Maksudnya? selingkuh itu sebuah apa ya, habit. Maksudnya dia pernah selingkuh gitu dulu Enggak di sama, kehidupan? iya, sama mantan yang dulu. di hubungan sebelumnya dia pernah selingkuh maksudnya. Nggak sama gue aja, terus sama kasar. Menurut gue gini ya, tingkat kita, kalau saya pribadi, kalau aku pribadi itu, aku bisa memaafkan masa lalu dia. Contoh seperti dia udah pernah dunia malam, atau sama cewek, atau dia emang pernah narkotika. Semua orang itu pasti pengen berubah. Semua itu nggak pengen ada di dunia hitam lingkaran setan itu. Pasti kan, Kang? Itu kan termasuknya dunia hitam ya. Maksudnya lingkaran emang benar-benar abu-abu lah. Hitam, abu-abian. Tapi kalau sorry, tapi kalau udah aku jadi nggak. Tapi kalau udah masalah sifat itu susah. Susah banget. Gue bakal lebih ke sifat yang emang bener-bener apa ya? Kasar atau iya kasarnya bener-bener kasar. Abuse verbal, fisik juga. Itu tuh udah. Karena itu emang udah tabiat. Udah tabiat. Bukannya sesuatu yang maksudnya kalau mabuk atau itu kan kebiasaan datangnya dari luar gitu. Karena masa kecilnya dia kan nggak kayak gitu nih, Kang. Iya kan. Maksudnya masalah alamiah aja kan nggak kayak gitu. Ketika dia kayak ya gila, gue tahu nih kalau minum alkohol tuh bener-bener merusak organ dalam tubuh gue. Kan pasti adalah keinginan, gue yakin banget. Tapi kalau udah masalah karena kalau itu sifat psikologi masuknya ke psikologi dia. Psikolognya gue lebih ke sana sih, karena yang gue alamin itu gini loh, traumanya itu nggak enak banget. Yes. Jadi itu ya maksudnya, jadi batasan yang bisa lu terima adalah selama dia tidak bukan tipe kalau orang yang kasar atau yang misalnya sifat-sifatnya nggak bisa ini lah, yang sifat-sifatnya buruk lah, lu nggak bisa. Sifat-sifat buruknya kayak misalkan udah main tangan, terus mulutnya udah kasar banget yang bener-bener bukannya dia bikin kita percaya diri, pasangan kita percaya diri, malah ngejatuhin, malah kita ngerasa insecure. Terus kita buat apa? Kita harus punya pasangan yang bikin kita tuh ngerasa secure. Intinya berarti yang suka support lu. Iya, benar banget. Kalau aku ya, maksudnya pribadi lebih kita kesana, lebih mikirin psikolog. Tapi masa lalu mah ya udah ya. Kalau menurut aku setiap orang tuh punya masa lalu. Kita juga nggak selalu murni suci banget gitu loh. Jadi manusia gitu kan. Terus lagi namanya pergaulan, siapa sih yang bisa ngatur? Namanya udah kebawa pergaulan pun gue ngerasa kok udah kebawa pergaulan tuh ya kita nggak bakal kerasa, dan ngerasanya ya udah itu fine aja gitu. Karena menurut aku sih, Kang, ini ada satu kalimat yang aku suka dan nggak tahu kenapa aku suka banget ini dari aku sendiri. Kenakalan. Iya, sumpah aku suka banget sama kalimat aku ini. Aku nemu kalimat, lu suka kalimat yang datang dari diri lu sendiri. Anjing lucu banget. Apa? Kenakalan itu nggak ada batasnya. Nakal itu nggak bisa dijudge. Dia tuh nakal, kayak gini tuh udah nakal. Maksudnya dia minum, berarti dia udah nakal, nggak bisa kayak gitu. Dia main malam, berarti dia nakal, nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa ngelihat batas itu nakal. Karena karena pada dasarnya kita waktu kecil kita mukul anak orang aja nih, anak teman kita, maksudnya teman kita waktu kita kecil aja kita tuh udah nakal termasuknya. Jadi maksud tuh nakal itu sifatnya relatif lah ya. Iya, relatif. Maksudnya nggak bisa ditakar sama apa ya, kayak pemikiran satu orang aja. Maksudnya nakal versi gue belum tentu sama dengan nakal versinya lu. Iya, benar gitu banget. Kan? Berarti ya nakal itu relatif. Itu tergantung siapa yang menilai. Iya, siapa yang menilai. Jadi emang bener-bener aku sih kalau ngerasanya nakal itu bukan hal yang apa ya, aduh gila lo cowok lo nakal banget, ih cewek lo nakal banget jir, nggak bisa kayak gitu. Karena kita nggak bisa munafik, karena kita udah hidup di abad 22. 21 ya. Kayak gue hidupnya lama banget sekarang. Udah di abad 22 aja. Kita hidup di abad 21 ya, pergaulan kita nggak bisa munafik dan kita nggak bisa hindarin itu. Kayak gitu aja sih. Jadi gitu-gitu. Jadi buat teman-teman siapapun yang misalnya cewek atau cowok yang kira-kira lagi dapat masalah masa lalu pasangannya, misalnya ada ragu-ragu dalam misalnya ada yang lamar atau ada yang nembak lu, terus dulu ragu-ragu terhadap masa lalunya dia. Ya gitu aja. Kalau lu udah siap menerima dia, berarti lu harus udah siap dengan segala macam konsekuensi yang ada di dirinya dia, yang akan datang di masa depan nantinya. Jadi supaya nanti di kedepannya juga hubungannya nggak
nggak main salah-salahan lah Iya, gitu. nggak main salah-salahan. Terus kan kita udah serius juga, udah dewasa. Jangan yang kayak anak-anak SMA putus ya, Nah, yes. galau-galaunya gitu. Ada, lu nyata gini orangnya kita putusin nggak? Iya, Nggak gitu juga. nggak Kalau gitu. kayak gitu terus main lu kapan serius? Seriusnya nggak bakal anjir. bisa serius-serius nanti. Ngaco ya. Bener Oke. banget. Oke, thank you, gadis. Ih, Oke, ada mantap lagi? sekali. Udah. Gitu aja mungkin buat di yang sesi ini segitu aja. Mungkin kita bisa ngobrol lagi nanti di lain kesempatan ya. Siap. Jangan lupa di apa, Dis? Biasa lu tau gak? Subscribe and like. Yo, iya gitu. Bener banget di Oke. channelnya apa nih Kang? Udah ada nggak ada kan di udah sini? ada. Kan nontonnya di sini gimana sih lu? Iya juga. Ya. Thank you, gadis. Bye bye, see you.